Apa kata-kata masyarakat sampai ibu malu itu apa? Winar gila, keturunan gila. Saya kena adab, saya kena karma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali hari ini saya kedatangan sahabat lagi, saudara kita lagi sama-sama masih dalam segmen Pejuang Nicu. Jadi senang sekali bisa berkenalan dengan Bu siapa Bu? Maaf Bu? Dwi. Bu Dwi ini luar biasa loh. Tadi datang naik motor 1 jam Bu ya, 1 jam sama kedua anak. Jadi Bu Dwi ini mau berbagi kepada kita. Mohon maaf Bu, Ibu sehari-hari kegiatannya atau yang dilakukan apa Bu sehari-hari Bu? Sehari-hari mengurus rumah tangga. Ibu rumah Terus tangga. saya juga sekarang semenjak keduanya sehat, saya udah janji dalam hati saya mau sosial. Oh, Masya Allah. Jadi saya kan di RT saya banyak anak berkebutuhan khusus, ya orang di bawah rata-rata Bu. Jadi saya itu kadang disuruh sama orang mampu, orang yang mampu saya disuruh bagi-bagi ke anak-anak ABK. Ada 25 bagi-bagi sembako. Oh, gitu. Sejak anak-anak ini sehat. Tapi sebelum sehat saya ke rumah sakit terus, saya nggak ada waktu. Sekarang udah sehat, saya berbuat sosial. Oke. Dulu Ibu kan ibu rumah tangga. Kalau Bapak kegiatannya apa Bu? Proyek Bu. Dulu tukang cat. Sekarang alhamdulillah diajak orang 5 tahun semenjak ini sakit ditolong orang kerja UMR di proyek. Oh gitu. Oke. Bu, tadi Ibu mengatakan sebelumnya Ibu bolak-balik ke rumah sakit. Iya. Dan Ibu tadi mengatakan sekarang anaknya sudah lebih sehat. Iya. Namanya apa sih Bu yang terjadi dengan kakak ini, namanya Winar ya? Iya, Winar. Ada namanya siapa sayang? Sarah. Winar sama Sarah memangnya kenapa kok kalau kelihatan begini kan sehat nih, sehat-sehat aja. Sebenarnya Winar ini kenapa sih? Atau kita bahas Winar dulu. Winar ini kenapa Sarah? Winar itu waktu kecil itu sehatnya seminggu, sakitnya 3 minggu Bu. Oh, tiap hari begitu? Hampir tiap hari, nggak ada namanya kata sehat tuh, nggak ada. Oke, kita flashback dulu. Ketika Ibu masih dalam kandungan, sehatkah atau seperti apa? Karena saya dulu itu tulang punggung keluarga, saya ya makan seadanya demi bisa bayar kontrakan, bisa makan buat saya sama suami gitu. Jadi mungkin kurang gizi. Terus saya kena itu Bu, bahan-bahan kain makannya kan di luar, jadi kena debu kereta api, makan murah. Ibu dulu apa sih kerjanya? Kerja di pabrik konveksi Bu. Oh gitu. Dalam keadaan mengandung juga masih kerja di pabrik konveksi. Karena saya tulang punggung keluarga. Oke, tapi suaminya pada saat itu ada? Belum ada, tapi belum kerja. Oh gitu. Oke, Ibu bekerja di konveksi dalam keadaan mengandung sehingga mungkin kena debu atau apa sehingga mungkin ada sesuatu dari situ hingga janinnya pada saat itu baik-baik saja kah waktu itu Bu? Janinnya baik-baik saja, cuma saya kekentalan darahnya tinggi. Oke. Akhirnya Ibu melahirkan dalam keadaan normal. Saat itu kedua anak ini dinicu kah atau bagaimana? Kalau Mas Winar itu, kalau yang ini dinicu. Umur setahun, gizi buruk, plek paru. Ini dulu setahun beratnya cuma 5,2. Setahun beratnya 5,2. Dinicu Sarah berapa lama Bu? Seminggu. Nicu itu kan mahal sekali Bu ya? Iya, cuma saya dulu maaf ya Bu ya, aku punya kena SMS-an nama orang Pemda DKI zaman Pak Ahok, jadi diutamakan anak saya. Saya punya channelnya. Jadi intinya Sarah sempat masuk NICU itu karena bantuan, ya karena ada bantuan. Tapi kalau Winar ini dari kecil ketika di kandungan dan melahirkan baik-baik aja, nggak masuk NICU, sehat-sehat aja? Baik-baik saja, cuma umur setahun itu keluar darah, namanya di kampung ya Bu, saya oper di kampung, nggak di Jakarta, yang merawat ibu saya. Jadi keluar darah secara tiba-tiba di sini mengucur deras. Waduh, dari mana itu? Dari ini Bu. Ada keluar darah, kenapa itu kata dokter Bu? Itu apa, bahasa Inggris saya nggak tahu. Terus habis itu udah mulai nggak kerja di pabrik, saya ambil anak saya di umur
2 tahun. Oke, kita bahas Winar dulu saja. Jadi Winar itu semuanya sehat dan baik-baik aja, Iya. tapi ketika umur 1 tahun tiba-tiba ada keluar darah dari jidatnya. Setelah itu? Terus itu karena ibu saya itu minta duit berobat terus. Karena bolak-balik ke rumah sakit. Udah Winar saya ajak ke Jakarta. Di Jakarta itu udah mulai dia sakit-sakitan. Pertama keluar bintik-bintik itu loh, meruntus kalau orang Jawa ngomong. Kenapa itu penyebabnya? Ya saya nggak tahu. Saya waktu itu kan memang saya nggak mau ke rumah sakit karena mahal, Bu. Ke dokter juga mahal. Saya nggak sanggup. Nah, diobatin sendiri aja. Ya kayak beda, pakai bahan herbal gitu. Terus Winar itu diem aja, nggak mau ngomong. Di Jakarta nggak mau ngomong. Saya kira kayak bapaknya pendiam. 2 tahun sampai 5 tahun itu dia diem aja. Pokoknya diem, posisi diem. Saya kira pendiam lah. Saya nggak tahu. Terus pas mulai 6 tahun itu dia mulai lumpuh, Bu. Apa yang lumpuh? Nggak bisa jalan. Oh, Winar ini sempat nggak bisa jalan. Winar nggak bisa jalan karena kondisi saya juga waktu itu mungkin saya pikiran kurang gizi gitu, Bu. Pikiran saya kurang gizi gitu. Jadi ibu nggak pernah bawa Winar itu ke rumah sakit karena nggak pernah ke puskesmas juga nggak pernah. Karena saya emang benar-benar nggak punya duit. Paling ya panas ke orang pinter, tanah segala mana gitu. Jadi terus sampai saat itu ibu belum tahu ini kenapa? Nggak tahu, saya nggak tahu. Umur 6 tahun dia lumpuh. Lumpuh itu dalam arti nggak bisa jalan? Nggak bisa jalan. Duduk aja nggak bisa. Padahal sebelumnya bisa jalan? Bisa. Terus panas tinggi, sampai hari detik itu pun saya belum bisa ke rumah sakit. Ke dokter umum saya udah angkat tangan, ini bawa ke rumah sakit. Tetap saya nggak bawa ke rumah sakit, Bu. Setelah itu saya berusaha sekolah dulu deh, Bu. Dia ditolak sekolah, kemana-mana ditolak. Karena apa, Bu, ditolaknya? Karena anaknya nggak bisa diajak ngomong. Karena nggak bisa diajak ngomong? Iya, ditolak. Umur 6 mau ke 7 itu. Jadi ibu sampai umur 6 sampai 7 itu nggak tahu ini anak kenapa? Nggak tahu. Ibu tahu hanya sakitan gitu. Sakit-sakitan, pendiam hanya itu saja. Kok tiba-tiba lumpuh ibu juga nggak tahu? Nggak tahu. Ya? Nah, setelah itu lumpuh. Terus semua maksudnya harta benda yang saya punya apapun saya jual semua, Bu. Saya ke dokter, tapi tetap nggak bisa, Bu. Jadi alhamdulillah bersyukur ada donatur yang memberikan biaya, tapi ternyata pengobatannya masih mahal, kurang, sehingga nggak bisa mengobati sepenuhnya. Jadi baru setengah pengobatan. Sampai akhirnya tahu Winar ini sakit apa itu? 2008 itu ini Winar udah sehat, amat dibantu obat herbalnya, Bu ya. Ini itu udah sehat, Bu. Nah, tapi kok anaknya nggak bisa diajak ngomong, Pak? Saya bilang gitu. Oh gitu. Kalau emang ibu masih kekeh pengen tahu, ya udah dioper ke Cipto. Ke RSCM. Zaman Winar dulu cuma ada alat 1 Bera. Diobatin dulu sama rumah sakit Cipto. Terus habis itu dites Bera, sampai 3 kali. Karena Winar itu nggak bisa, antibiotiknya nggak mempan ngoten, Bu. Nggak mempan. Terus pas sebulan baru bisa ketahuan nggak mendengar. Oh, baru ibu ketahuan Winar itu tidak bisa mendengar pada saat Winar umur 8 tahun. Iya, 8 tahun. Jadi selama ini nggak tahu kalau nggak tahu sama sekali, nggak tahu. Saya kira pendiam kayak bapaknya. Gitu. Akhirnya terus, setelah tahu Winar tidak bisa mendengar. Ya saya shock, saya udah kayak dunia mau runtuh. Gimana, saya itu kan pengen punya anak, sekolah apa. Sekarang keadaan Winar seperti apa? Apa saja sekarang keadaannya? Sekarang kalau dia mama Bu mikir terlalu tajam, konslet otaknya, lemah. Ini juga belum ada sebulan, kemarin waktu pandemi dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Baring aja. Dibaring aja. Karena kata dokter karena konslet. Jadi harus kayak epilepsi, sebenarnya harus ke rumah sakit terusan. Cuma kan saya berat, Bu, kalau ke rumah sakit terus. Saya nggak mau ke rumah sakit lagi, capek saya. Capeknya anak saya udah sehat, udah pasrah sama Allah gitu. Pas 2013 lahir ini saya bawa 2 loh, Bu, ke rumah sakit. Jadi saya itu selama 2014 sampai 2018 tuh ke rumah sakit berdua tiap minggu. Kalau Sarah kenapa ke rumah sakitnya? Pertama gizi buruk, plek paru, perkembangan terlambat, dia belum bisa ngomong. Sampai hari ini belum bisa bicara? Baru 1 kata.
Sarah berapa umurnya, sayang? Umurnya berapa? Sarah umurnya 8, belum bisa bicara. Iya, mama, aku mau gitu nggak bisa. Mau. Penyebabnya apa kalau kata dokter, Bu? Kalau saya udah terapi, Bu, 4 tahun lulus. Cuma karena katanya sih pergaulan masnya yang tunarungu. Terus saya kan juga jarang keluar rumah. Karena apa ya, Bu? Saya itu kadang-kadang minder gitu, Bu. Saya orangnya minderan, jujur, Bu. Ibu minder karena? Ya, semuanya. Mindernya karena apa? Ibu mindernya karena apa? Karena anak-anak atau karena ekonomi atau karena apa? Semuanya. Semuanya itu apa? Bernangis ke, Bu? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ibu minder karena Allah anugerahi anak seperti ini. Dan terus saya sendiri. Saya kan ngapa-ngapain sendiri, nggak pernah dibela suami. Ibu ke rumah sakit sendiri nganterin anak-anak. Iya. Apa kata-kata masyarakat sampai ibu malu tuh apa? Binar gila. Keturunan gila. Saya kena adab. Saya kena karma. Banyak, Bu. Orang miskin belagu, minta bantuan ke orang, siapa yang membantu? Banyak, Bu. Saya itu dulu di pokoknya mustahil kamu akan minta bantuan, dibantu orang itu mustahil. Mustahil kamu itu bisa ngobati anakmu, mustahil gitu. Tapi saya percaya sama Allah. Saya pengen berubah hidup saya, jadi minimal jadi orang baik gitu. Tapi alhamdulillah ternyata Allah dengar saya. Anak saya walau tanpa ke rumah sakit sekarang ini sehat, bisa naik motor. Masya Allah, bisa mandiri ya. Jadi alhamdulillah saya percaya Allah. Anak saya bisa bicara juga karena Allah. Masya Allah. Bener, Bu. Saya kalau bukan karena Allah ini menunjukkan saya, mungkin belum tentu bisa ngomong. Masya Cuma Allah. kosakatanya belum banyak gitu Masya aja. Allah. Sebenarnya Bu Dwi ini mengajarkan pada kita untuk berprasangka baik sama Allah. Iya. Karena banyak orang-orang di luar sana ketika dikasih ujian marah sama Allah. Iya. Kenapa harus saya ya Allah? Apa dosa saya? Ya pernah sih, Bu, pernah. Manusia biasa, Bu, ya? Pernah marah pada Allah, pernah marah pada keadaan. Cuma saya kan di rumah sakit itu sering ketemu ustazah, ulama, biksu, pendeta segala macam. Saya suka ngantri bareng terus dikasih tahu satu kata gitu. Ya, saya itu pengen berbuat baiklah atas nama Winar dan Sarah. Walaupun itu hanya senyuman, walaupun hanya menegur orang gitu. Nah, itu saya niatkan semua buat Sarah sama Winar gitu. Oke. Ibu mengajarkan kepada kita semua, pertama manusia biasa pernahlah dalam kondisi kenapa sih harus saya? Iya, betul. Dalam keadaan ekonomi seperti ini kok dikasih ujian oleh Allah bolak-balik ke rumah sakit. Iya, betul. Tapi ternyata setelah proses perjalanan yang luar biasa bertahun-tahun bolak-balik ke rumah sakit, di rumah sakit Ibu melihat keadaan anak-anak ada yang jauh lebih tidak baik. Iya, betul. Dibanding mereka ya, Bu, ya. Ada yang keadaannya kita katakan di situ, betul. Di situ kan kita ketemu orang-orang itu kita seneng banget. Maksudnya, aduh alhamdulillah saya masih alhamdulillah lebih baik keadaannya dibanding yang lain-lain. Jadi ternyata bolak-balik ke rumah sakit mengajarkan bersyukur ya, Bu, ya. Bersyukur. Mengajarkan yang sampai sekarang tadi saya dengar kata-kata Ibu tuh prasangka baik sama Allahnya kuat sekali, Masya Allah. Mungkin karena prasangka baik Allah mengikuti prasangka hambanya. Karena prasangka baiknya Ibu, jadi perlahan-lahan Allah menyembuhkan anak-anak dengan cara Allah sendiri. Berkaitan dengan omongan-omongan orang, sekiranya omongan-omongan itu membuat kita down atau putus asa atau yang lain-lain, tidak perlu didengarkan. Kita fokus pada pengobatan anak-anak. Kalau ibunya kuat, insya Allah anak-anak bisa mendapatkan kekuatan. Kan sumbernya dari ibu. Ya, kalau ibunya nggak kuat, anak-anaknya nanti bagaimana pengobatan. Tapi apa sih, Bu, dari semua rangkaian perjalanan Ibu, hikmah terbesar yang Ibu dapatkan ketika Allah uji anak-anak seperti ini? Ya itu tadi, Bu. Ternyata semua itu kembali ke Allah. Setelah semuanya saya kembalikan ke Allah, lebih tenang. Itu doang saya. Tawakal kepada Allah. Iya. Walaupun saya belum sebaik mereka, tapi saya di dalam hati saya begitu pasrah sama Allah. Ternyata malah
anak-anak saya makin sehat, makin baik, makin itu, Bu. Jadi Ibu merasa lebih bergantung penuh kepada Allah. Iya. Yang bisa bantu Ibu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya. Masya Allah. Sampai detik ini pun setiap saya disuruh orang pun saya, ya Allah, saya nggak punya apa-apa, kalau saya ini barang saya kasih orang lebih bermanfaat, saya kasihin. Tapi saya niatkan demi mereka berdua. Oh, gitu. Justru dengan kejadian ini Ibu jadi belajar untuk lebih, karena tadi kan Ibu bilang Ibu banyak melibatkan diri pada kegiatan sosial ya, banyak membantu orang lain, yang insya Allah dengan sedekah itu menjadi wasilah perantara amal soleh supaya Allah menyembuhkan anak-anak Ibu. Betul itu. In asantum li anfusikum, kalau kita buat baik, sesungguhnya kita sedang buat baik pada diri kita sendiri. Itu Bu, itu. Masya Allah. Nah sekarang kalau misalnya Ibu boleh berkata-kata nih, Ibu ingin berterima kasih kepada Allah, bersyukur akan apa? Berterima kasih kepada Allah atas perjalanan hidup Ibu ini, kalau boleh dijabarkan berterima kasih kepada Allah atas apa saja Bu? Saya berterima kasih kepada Allah, ya Allah, Winarku sehat. Alhamdulillah. Harapanku sehat kedua-duanya. Amin. Winar juga sudah, pokoknya anakku ini bagi saya itu segala-galanya. Saya terima kasih sama Allah, sama kehidupan saya sekarang semakin bahagia. Suami saya juga sekarang sudah menerima Winar. Sudah pokoknya sekarang bapaknya udah berubah. Masya Allah, buah kesabaran ya Bu. Iya, pokoknya aku sudah bahagia. Apalagi sekarang saya bertemu orang-orang yang merangkul saya. Masya Allah. Ada apa-apa saya gitu. Saya ketemu orang baik terus, alhamdulillah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik setiap kesulitan selalu ada kemudahan, dan kita lihat di balik tangisan-tangisan yang beberapa tahun kemarin Bu ya, sekarang alhamdulillah Allah beri kebahagiaan demi kebahagiaan. Setelah hujan badai ada pelangi, biasanya itu, seperti itu. Itu pun pernah jadi itu pedoman saya. Pasti ada pelangi gitu. Ada pelangi, ada keindahan di balik sebuah kesabaran. Baik Bu, sekarang untuk ini masih akan harus ke rumah sakit nggak sih sebetulnya? Sebetulnya iya ya. Saya enggak, udah enggak, jangan. Sebenarnya iya, cuma saya enggak. Karena biayanya yang sangat. Terus saya juga ibaratnya bawa dua Bu. Kalau mama saya bawa Winar, adiknya gimana? Ini aja mama cuma saya tinggal PKL, ini juga sakit Bu. Oh gitu. Kemarin kan sempat saya nganter Winar PKL. Ini saya titipin ke orang, ini juga sakit. Jadi keduanya itu perlu makan teratur, minum teratur, ini semuanya. Baik teman-teman sekalian, kita udah belajar banyak dari ceritanya Bu Dwi, bagaimana Allah menguji setiap manusia itu berbeda-beda. Ada yang Allah uji dengan sakit, ada yang Allah uji dengan ekonomi, ada yang Allah uji dengan rumah tangganya, ada yang Allah uji dengan wafatnya orang tercinta, dan masih banyaklah ujian-ujian Allah yang datang silih berganti. Tapi Bu Dwi mengajarkan pada kita pada hari ini bahwa Bu Dwi belajar untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu Dwi belajar untuk berprasangka baik sama Allah. Pada Allah. Bu Dwi mengajarkan kita untuk berbuat baik pada orang. Yang insya Allah mudah-mudahan amal soleh itu bisa menjadi wasilah untuk Allah menurunkan kebaikan juga untuk keluarganya Bu Dwi. Bagi teman-teman yang mau memberikan sedikit hartanya untuk Bu Dwi dan keluarga, saya sertakan nomor rekening di sini. Karena Pejuang Nicu ini tujuannya adalah untuk membantu teman-teman dimanapun berada yang memiliki kesulitan biaya untuk pengobatan demi pengobatan, atau kesulitan biaya untuk terapi-terapi, kesulitan biaya untuk bolak-balik ke rumah sakit, atau membantu perekonomian mereka. Jadi teman-teman bisa berdonasi di sini. Saya sertakan juga di deskripsi, insya Allah. Mudah-mudahan hari ini bisa mendatangkan pembelajaran untuk kita semua. Winar, ada yang mau disampaikan nggak? Winar bisa bicarakan ya? Bisa Bu. Oke. Winar, ada yang mau disampaikan nggak? Winar, dengan keadaan Winar seperti ini, apa yang Winar rasakan? Berterima kasih. Terima kasih sama Allah. Terima kasih. Terima kasih sama Allah. Tapi Winar belum lancar berbicara karena ini ya. Karena kurang mendengar. Yang penting Winar sehat ya. Iya Bu. Sehat, insya Allah. Winar puasa katanya ya? Puasa Bu. Hebat. Oke, Bu Dwi terima kasih untuk Sarah sehat, untuk Winar sehat, dan mudah-mudahan orang-orang di luar sana juga teman-teman yang menonton semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan semoga ujian-ujian sakit ini Allah berikan kesembuhan yang tidak mendatangkan penyakit lainnya, insyaallah. Amin. Terima kasih ya Bu Dwi ya. Kita bertemu lagi di episode Pejuang Nicu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang Nicu, spread hope,
start Start from from you. you.